Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamina Romli dari Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Langsung saja, yang pertama saya akan menerangkan tentang kejahatan perang. Apa yang dimaksud dengan kejahatan perang? Kejahatan perang mengacu pada pelanggaran serius atas perjanjian-perjanjian atau aturan-aturan yang berlaku selama konflik bersenjata itu terjadi atau selama masa perang, entah itu perang yang sifatnya internasional maupun yang konflik non internasional. Di dalam kejahatan perang kita akan mengenal hukum perang. Hukum perang yang kita gunakan di sini adalah hukum humaniter internasional. Nah, di dalam hukum humaniter internasional itu mencakup hukum Jenewa dan hukum Den Haag. Apa itu hukum Jenewa? Hukum Jenewa itu sebenarnya mengacu pada aturan atau legislasi yang ditemukan di dalam Konvensi Jenewa tahun 1949, yang di dalamnya itu mencakup tentang permasalahan perlakuan mereka yang berperang terhadap orang-orang yang tidak ikut andil dalam permusuhan atau dalam hal ini warga sipil. Kemudian apa yang disebut dengan hukum Den Haag? Hukum Den Haag itu ditemukan di dalam regulasi atau aturan-aturan yang ada dalam Konvensi Den Haag, yang di dalamnya itu mencakup tentang masalah bentuk kombatan yang sah, sarana dan metode peperangan, dan juga perlakuan terhadap mereka yang melakukan perang terhadap orang-orang sipil yang tidak ikut andil dalam permusuhan. Seperti itu. Selain kedua instrumen hukum di atas tadi, juga ada satu instrumen hukum yang baru, yaitu protokol tambahan tahun 1977 1, yang mana di dalamnya itu mengatur bentuk, sarana dan metode peperangan, dan juga orang-orang yang harus dilindungi selama masa peperangan tersebut. Seperti itu. Memang instrumen baru ini tidak banyak berbeda ya, kurang lebih sama seperti instrumen yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, saya akan menerangkan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa itu yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan? Kejahatan terhadap kemanusiaan itu mengacu pada perilaku yang melanggar prinsip-prinsip dasar martabat manusia, seperti membunuh, menganiaya, memperbudak, dan deportasi, yang dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap setiap warga sipil, yang bisa dilakukan pada waktu masa perang maupun masa damai. Kejahatan terhadap kemanusiaan ini biasanya terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah penganiayaan dan pembunuhan. Pembunuhan itu biasanya bisa dilakukan oleh setiap warga sipil, sedangkan penganiayaan itu ditujukan pada kelompok-kelompok tertentu dan dilakukan secara terencana. Nah, kelompok-kelompok tertentu itu bisa dari kelompok politik tertentu, ras, agama, ataupun etnis tertentu, seperti itu. Ataupun paling tidak yang menurut Undang-Undang Peradilan Pidana Internasional itu adalah suatu tindakan yang diakui secara universal, suatu tindakan yang tidak diizinkan, seperti itu. Kemudian muncul Piagam Peradilan Nuremberg, di mana di dalam piagam tersebut memuat konsep baru mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, di dalam piagam tersebut ada dua konsep baru mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu yang pertama kejahatan yang melawan perdamaian dan kejahatan perang. Ini berarti bahwa hanya kejahatan yang melawan kemanusiaan yang dihasilkan oleh agresi antara dua negara yang akan dihukum. Inilah yang kemudian disebut dengan persyaratan hubungan perang. Namun ada kejahatan yang sudah diputuskan hubungannya dengan persyaratan hubungan perang, yaitu kejahatan genosida. Jadi kejahatan genosida itu sudah diputuskan hubungannya dengan hubungan persyaratan perang. Perkembangan selanjutnya
Jurisprudensi terbaru menunjukkan bahwa pemutusan hubungan itu juga berlaku untuk seluruh kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti yang sudah disebutkan dalam ruang banding ICTY dalam kasus tadi, bahwasanya aturan hukum internasional yang di dalamnya itu sudah ditetapkan hukum kejahatan terhadap kemanusiaan itu sudah tidak perlu lagi meminta koneksi ke konflik bersenjata internasional seperti itu. Kemudian yang terakhir saya akan menerangkan tentang genosida. Genosida yang menurut konvensi tahun 1948 tentang pencegahan dan hukuman terhadap kejahatan genosida. Genosida itu mengacu pada salah satu tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan separuh atau seluruh bangsa, ras, agama, etnis tertentu dengan cara-cara membunuh anggota kelompok, membuat luka serius pada tubuh dan mengakibatkan gangguan mental pada anggota kelompok, sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan membawa kehancuran pada fisik suatu kelompok tertentu, dan juga menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk menghambat atau mencegah kelahiran dari suatu kelompok tersebut. Dan juga yang terakhir, memindahkan secara paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok yang lain, seperti itu. Kemudian apa yang membedakan kejahatan genosida dengan kejahatan yang lainnya? Pembedaan di sini bisa dilihat dari segi intensionalitasnya. Jadi selain tindakan perbuatan pidana yang menyertai pelaku seperti pembunuh atau menganiaya, itu adanya niat yang kuat, adanya niat kriminal yang diperburuk atau dolus specialis, di mana pelaku itu memang benar-benar memiliki niat yang sungguh-sungguh untuk menghancurkan atau memusnahkan kelompok-kelompok tertentu itu, seperti itu. Konvensi genosida itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari konvensi genosida itu bahwa kejahatan genosida itu dilakukan pada masa damai maupun pada masa perang. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai pertanggungjawaban pidananya. Pertanggungjawaban diberikan kepada semua individu yang melakukan tindakan kejahatan genosida, terlepas dia seorang politisi, seorang penguasa, seorang pejabat, atau seorang swasta yang memiliki pengaruh. Jadi tidak memandang itu semua, bahwa setiap individu harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Dan yang ketiga, prospek penggunaan kekuatan di bawah naungan internasional untuk melakukan pencegahan dan penindasan genosida. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa bisa meminta bantuan kepada Dewan Keamanan yang memang memiliki kompetensi dalam bidang penanganan pencegahan penindasan genosida untuk melakukan tindakan-tindakan koersif, tindakan-tindakan otoritasi, atau bahkan dapat melakukan tindakan kekerasan demi untuk kemanusiaan, untuk tujuan pencegahan dan penindasan genosida. Kemudian kelemahan dari konvensi genosida. Yang pertama, kelemahannya itu adanya pengecualian terhadap kelompok tertentu dari daftar kelompok yang mengalami penganiayaan, yang merupakan kejahatan genosida, khususnya sosial dan politik kelompok. Dan yang kedua, ketentuan penegakannya. Mengenai yang terakhir, menurut pada pasal 6 konvensi, mereka yang bertanggung jawab atas genosida harus diadili oleh pengadilan yang kompeten di negara di wilayah tersebut di mana tindakan itu dilakukan, atau pengadilan pidana internasional, seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.